Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadana syahra mubarakan wa rahmah wa maghfiratan li ummatil muslimin wal muslimat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah wa ati'u wa tasbihuhu wa tahmiduhu wa kabbiruhu takbira. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha
la tabdila li khalqillah, dzalika dinul qayyim, walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Shadaqallahul adzim. Hadirin sidang Jumat yang terhormat, kita sudah memasuki bulan Syawal hari ke-14 yang tentunya masih lekat dalam benak kita. Suasana Ramadan yang ditutup dengan Idul Fitri yang merupakan siklus kebahagiaan tahunan bagi kita. Hadirin yang terhormat, tentunya wajar kalau kita senantiasa selalu memuja dan memuji Allah, bertasbih dan bertakbir kepadanya. Bahkan dalam mengarungi hidup ini kita tidak pernah bosan berzikir agar kita termasuk orang yang beruntung. Begitu juga kita senantiasa bersolawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang kita semua mengharapkan kelak di yaumil akhirah Allah berkenan melalui kanjeng Nabi Muhammad SAW memberikan syafaat bagi kita. Hadirin yang terhormat, ada 3 hari raya di dalam agama Islam yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Yang pertama Idul Fitri, lalu yang kedua Idul Adha, dan yang ketiga hari Jumat. Jamaah yang terhormat, sehubungan dengan hal itu adalah wajar. Idul Fitri kita sambut penuh bahagia. Begitu juga Idul Adha dan juga hari Jumat seperti sekarang. Semua adalah siklus menuju pemurnian, kefitrahan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fitrah adalah kecenderungan kepada yang baik dan benar. Fitrah merupakan kerinduan kepada Tuhannya, kerinduan kepada asal tempat kelahirannya, dan juga kerinduan terhadap sanak famili keluarga. Oleh karena itu wajar kalau penyambutannya beragam. Ada yang jalur Idul Fitri, ada yang jalur Lebaran. Jalur Lebaran begitu hiruk pikuk, melibatkan berbagai pihak, baik di lingkungan rumah, perjalanan, hingga sampai kepada tempat tujuan. Mulai H-, yakni mudik, lalu H+ arus balik. Semua itu ingin menggapai kesenangan, rasa bahagia, walau begitu melelahkan. Jamaah yang terhormat, lalu bagaimana konsep beridul fitri di dalam ajaran Islam yang dalam hal ini menurut Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Jamaah yang terhormat, kita memang beridul fitri yakni sangat simpel. Yang pertama, menyadari bahwa Allah menghendaki kemudahan bagi kita. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Kemudian jamaah yang terhormat, yang kedua,
sempurnakan ibadah saumnya. Siang memang kita menahan lapar dan haus, dan dari berbagai hal yang bisa membatalkan saum secara fikih dan juga secara teologi atau juga dengan spiritualitasnya. Sampai diingatkan siapa saja yang tidak bisa menahan dari perkataan kotor dan perbuatan jahil, maka Allah tidak berkepentingan atas lapar dan haus yang dilakukan oleh dia. Jamaah yang terhormat, insya Allah tentunya kita berpuasa tidak sekedar secara fisik menahan lapar dan haus, melainkan juga mengendalikan nafsu, terutama syahwat yang buruk. Hadirin yang terhormat, lalu yang ketiga adalah bertakbir, membesarkan Allah. Maka Ramadan diakhiri sejak terbenamnya matahari hari terakhir kita saum sampai terbenamnya matahari 1 Syawal kita bertakbir. Ada yang dilantunkan, ada yang di dalam benak hati. Itu semua membesarkan kebesaran Allah. Karena memang di dalam surah Al-Isra pun semua makhluk di 7 langit dan 7 bumi bertasbih. Hanya saja kita tidak tahu tasbih mereka. Oleh karena itu, untuk mencari tahu jamaah yang terhormat, ada sunatullahnya yang harus dipelajari atau yang mungkin bisa dipelajari. Sehingga kelak hidup kita dari waktu ke waktu meningkat, kualitas iman dan takwa, kualitas kesejahteraan. Jamaah yang terhormat, kemudian yang terakhir, yang keempat adalah bahwa Idul Fitri menurut Suratul Baqarah ayat 184 adalah kita melakukan tashkur, bersyukur. Bersyukur atas diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita. Dan dengan petunjuk hidup itu kita bisa meraih berbagai nikmat, berbagai hal yang menyenangkan dan menenangkan serta mensejahterakan. Maka dengan demikian jamaah yang terhormat, kita sempurnakan pula bahwa pasca sholat Idul Fitri, bahkan mungkin jauh sebelumnya, kita biasa saling memohon maaf. Memohon maaf satu sama lain itu adalah merupakan kebutuhan kita. Karena kebutuhan kita, maka kita diingatkan, jadilah kita pemaaf, diminta atau tidak diminta. Khudil afwa wa'mur bil urfi wa'rid anil jahilin. Demikian surah Al-A'raf ayat 199. Jamaah yang terhormat, jadilah engkau sebagai pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah daripada orang-orang yang bodoh. Hadirin yang terhormat, ketika kita dihadapkan kepada berbagai ujian hidup, dan memang hidup itu sendiri merupakan ujian dan sekaligus juga sebagai anugerah. Oleh karena itu, maka ujian itu sebetulnya sesuatu yang baik yang kita butuhkan. Dengan ujian itu kita bisa meningkatkan kelas kita, keimanan kita, kualitas ketakwaan kita. Maka dengan demikian, apapun kesulitan yang kita hadapi, jangan pernah sampai kita merasa gundah gulana. Kalau toh itu terjadi, segera beristighfar. Jamaah yang terhormat, sebab kita dilarang berputus asa
dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam surah Al-Hasyr, surah ke-53 ayat 39 dikemukakan, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah innallaha yaghfirud dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Katakanlah, hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, yakni kezaliman atau kedosa, kehilaf dan salah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Allah, Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dengan demikian jamaah yang terhormat, selama sebulan kita dilatih untuk menjadi raja dalam diri kita, yaitu mengendalikan nafsu, tidak dijajah dengan nafsunya sendiri, mengikis habis syahwat buruk, culas, penggunjing, dan sebagainya. Kemudian kita berubah menjadi hamba Allah dengan nafsu mutmainnah, maka kita akan dimudahkan untuk kembali kepada berakhlakul karimah. Bukankah Kanjeng Nabi diutus ke dunia ini untuk menyempurnakan akhlak manusia? Dengan akhlak kita itulah kita bisa membina diri. Dengan akhlak itulah kita bina keluarga, bangsa, dan negara. Kita tidak akan pernah menjadi orang, keluarga, atau bangsa dan negara yang bermartabat jika gagal membangun akhlaknya. Oleh karena itu adalah pantas kalau di dalam hidup beragama itu puncaknya adalah ihsan, akhlak mulia, dan puncaknya adalah ketulusan. Hanya karena Allah, hanya untuk Allah, dan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka fa'akim wajhaka lidini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dalikad dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan dalam fitrah Allah. Itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Semoga kita selalu berproses untuk mengetahui apa yang merupakan rahasia Allah di dalam Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa yakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala hada nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum
wa jannatin arduhas samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Aslih lana ya Allah dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma inna la zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Waladzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar.